Halo semuanya, pada pertemuan ini saya akan membahas masih sama seperti sebelumnya, statistika dengan bagian kuartil. Apakah kuartil itu? Nanti kita akan bahas. Kuartil itu sama seperti atau mirip seperti quarter. Dalam olahraga basket, quarter itu membagi satu game, satu pertandingan menjadi 4 babak. Mungkin juga kalian pernah lihat di sepak bola, pernah dengar di sepak bola ada quarter final, di badminton juga ada quarter final. Intinya adalah membagi menjadi 4. Nah, anggap saja saya punya data. Dari yang paling kecil saya beri nama X-min, dan yang paling besar saya beri nama X-max. Nah, data itu kalau saya bagi 2, maka jadinya median. Sudah kita bahas kemarin, yaitu sama di kuartil namanya Q2. Kalau kita bagi 2 lagi masing-masing kanan dan kiri yang sudah dibagi median tadi, kita akan bagi lagi yang bagian bawah kita beri nama Q1 atau kuartil bawah, yang bagian atas, bagian yang max itu kita beri nama Q3. Seperti itu. Nah, ini kalau kalian perhatikan ini membagi 4 bagian. Bagaimana di perhitungannya? Mari kita lihat. Kuartil bawah itu sama seperti 1/4 bagian dari data. Sedangkan kuartil atas sama seperti 3/4 dari seluruh data. Nah, pada data yang saya sajikan ini, itu data tunggal, ini belum urut. Nah, untuk kuartil, baik kuartil atas, kuartil bawah, maupun kalian menyebutnya median juga bisa, itu juga bagian dari kuartil. Itu harus diurutkan dulu. Kalau nggak diurutkan, nah, nanti masalah munculnya. Gimana? Oke, kita perhatikan. Data tadi sudah saya urutkan. 3, 4, 5-nya ada 2, 6, 7-nya ada 3, 8, dan 9. Kalau saya bagi 2, pek gitu ya, kanan sama kiri gitu ya, itu 10 data tadi itu tepat ada di antara 6 dan 7. Nah, makanya jadinya 6 tambah 7 bagi 2, 6 setengah. Bagaimana dengan Q2 dengan Q3 dan Q1 nya? Data yang udah urut tadi tak bagi lagi yang bagian kiri jadi Q1 itu tepat di angka 5, dan bagian kanan yang Q3 itu tepat di bagian angka 7. Maka Q2 itu 5 dan Q3 nya 7. Yang akan saya fokuskan bukan di data tunggal, tapi saya akan lebih memfokuskan ke data yang berkelompok atau data distribusi frekuensi. Perhatikan rumusnya, itu ada QI, bukan Q1, itu QI. I-nya itu adalah 1, 2, atau 3, bergantung pada pertanyaan yang akan kita jawab atau yang akan kita cari bagian mana. Kalau Q3 ya berarti kamu ganti 3 gitu ya. Itu sama dengan TB, titik bawah, ditambah dalam kurung besar I kalikan N/4. Nah, tulisan 4 di sini, angka 4 di sini, itu sama seperti membagi menjadi 4. Gitu ya. I itu juga sama, 1, 2, 3, N-nya adalah jumlah frekuensi. Nah, IN jika dibagi 4 ini biasanya juga disebut dengan posisi median. Nanti kita akan cari. Dikurangi dengan FK, frekuensi kumulatif atau jumlah frekuensi sebelum frekuensi kuartil. Dan FQ itu sama seperti frekuensi kuartil. Sedangkan C-nya itu kelas, kita sudah pelajari sebelumnya. Oke, kita akan lihat contohnya ya. Saya punya 4 kelas dalam satu data distribusi frekuensi. Saya punya 4 kelas, dari kelas pertama 37 sampai kelas terakhir 18-22. Masing-masing kelas pertama, kelas kedua itu 6 dan 8 untuk frekuensinya.
dan 10 dan 6 untuk frekuensi berikutnya. Kita akan cari Q3-nya. Pertama yang harus kita lakukan adalah mencari posisi kuartil ketiga atau kuartil atasnya. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, caranya gimana? Caranya adalah dengan I kali N per 4-nya kita proses dulu. I kali N per 4 3, kita akan cari 3 ya. 3 yaitu dikalikan 30 jumlah datanya, jumlah frekuensinya dibagi 4. Itu sama dengan 22,5. Nah, frekuensi ke 22,5 agak aneh ya. Frekuensinya kan nggak ada paruan, nggak ada separuh-separuh gitu. Ya udah kalau gitu kita bulatkan aja menjadi 23. 23 ini untuk mempermudahkan proses ya. Nanti jangan dipakai ketika menghitung. Ini hanya memudahkan proses. Artinya frekuensi ke 23. Di mana? Ya, kita perhatikan. 6 tambah 8 ini baru 14. Agar jadi 23, maka harus ditambah 9. Nah, 9-nya itu kita ngambil dari kelas ini. Yang saya kotai warna merah. Berarti berarti kuartil ketiga ada di kelas ketiga. Nah, udah, kalau kita udah tahu, kita akan lihat TB-nya. TB-nya 12,5 ya, 13 kurangi separuh. FK-nya ini 6 tambah 8 atau 8 tambah 6 sama aja. FQ-nya ini ya 10. Sedangkan C-nya 5. 13, 14, 15 sampai 17. Setelah data kita peroleh, kita akan membawanya ke dalam rumus. Nah, QI ini 3 ini harusnya. Q3 itu sama dengan TB sekian kali itu. Q3 yang akan kita cari adalah 12 setengah TB-nya. Yang I kali N per 4, jangan yang 23 ya. Ini yang 22. Dikurangi 14, kita udah hitung tadi. Dibagi 10, dikalikan 5. Prosesnya dulu ingat, dikurangi. Jadi 8,5 ya. 8,5 dibagi 10 dikalikan 5. Nah, ini 5 saya kalikan sini jadi 42,5. 42,5 bagi 10 itu jelas 425 ya. 425 karena kurang komanya geser sedikit gini. Nah, 425 ditambah 12,5 itu sama dengan 1675. Loh, ini 1775. 1675 gitu ya. Oke, seperti itu contohnya. Nanti kalian boleh menghitung yang Q1. Terima kasih, selamat bersenang-senang semuanya. Jangan lupa tetap prokes. Selamat pagi, selamat berbahagia.